Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Aprilia. Kami dari kelompok 4 dan ingin mempresentasikan tentang birokrasi. Yang pertama yaitu pengertian birokrasi. Birokrasi berasal dari kata bueyau yang berarti meja atau kantor dan kata kratia yang berarti pemerintahan. Konsep birokrasi dalam bahasa Inggris disebut juga dengan civil service, sektor public service, dan public administration. Definisi birokrasi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli ialah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis dan bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. Selanjutnya, peran birokrasi dalam pemerintahan modern. Menurut Michel Geroskin, ada 4 peran birokrasi dalam pemerintahan modern. Yang pertama yaitu administrasi. Fungsi administrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran undang-undang tersebut terhadap eksekutif. Yang kedua yaitu pelayanan. Fungsi pelayanan sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Yang ketiga yaitu pengaturan. Fungsi pengaturan yaitu dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat yaitu pengumpulan informasi. Fungsi informasi yaitu menyediakan data-data dan informasi sehubungan dengan kebijakan yang telah mengalami pelanggaran untuk keperluan pembuatan kebijakan-kebijakan baru. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan pengertian reformasi birokrasi dan strategi terwujudnya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketata laksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, di mana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan tentang strategi terwujudnya reformasi birokrasi. Pertama, sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi yang dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2015, yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik, good governance. Maka itu pemerintah harus melakukan berbagai hal untuk perubahan pola pikir melalui manajemen perubahan. Birokrasi Indonesia selama ini bergerak dengan paradigma yang lama, yang sering disebut sebagai paradigma lama administrasi publik. Walaupun sudah terjadi perubahan dalam administrasi publik Indonesia, tampaknya tanpa kesadaran tentang perlunya perubahan cara berpikir atau perubahan paradigmatis dalam mengelola negara dan pemerintahan. Kedua, ruang lingkup reformasi birokrasi. Tampaknya 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi Indonesia saat ini terlalu luas atau terlalu banyak fokus. Hal ini membebani kementerian atau lembaga, terutama daerah. Pemerintah dapat mengurangi 8 area perubahan yang ada agar reformasi birokrasi menjadi lebih fokus dan mempunyai prioritas. Untuk itu, reformasi yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, anggaran berbasis kinerja, organisasi berbasis kinerja, dan sistem sumber daya aparatur yang berorientasi pada
kinerja harus menjadi prioritas utama. Aspek penting lainnya untuk diperhatikan dalam program reformasi birokrasi di Indonesia ialah sense of belonging, rasa memiliki dari semua kementerian atau lembaga dan daerah terhadap program reformasi birokrasi. Ada banyak organisasi pemerintah yang melihat dan merasa bahwa reformasi birokrasi adalah program kementerian, pendayagunaan aparatur negara, dan reformasi birokrasi yang dititipkan pada mereka. Rasa memiliki yang rendah terhadap program reformasi birokrasi dari berbagai pihak mengakibatkan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan beban, bukan kebutuhan, juga dilaksanakan setengah hati. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang birokrasi, yaitu strategi birokrasi yang profesional dalam pelayanan publik ini ditandai dengan beberapa karakteristik antara lain. Yang pertama, perubahan yang besar pada orientasi administrasi negara tradisional menuju pemerhatian yang lebih besar pada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban pribadi pimpinan. Yang kedua, keinginan untuk keluar dari birokrasi klasik dan menjadikan organisasi pegawai, masa pengabdian, dan kondisi pekerjaan yang lebih luas. Yang ketiga, tujuan organisasi dan individu pegawai disusun secara jelas sehingga memungkinkan dibuatnya tolak ukur prestasi lewat indikator kinerjanya masing-masing, termasuk pula sistem evaluasi program-programnya. Yang keempat, staf pimpinan yang senior dapat memiliki komitmen politik kepada pemerintah yang ada dan dapat pula bersikap non-partisan dan netral. Yang kelima, fungsi-fungsi pemerintah bisa dinilai lewat uji pasar, seperti dikontrakkan pada pihak ketiga tanpa harus disediakan atau ditangani oleh pemerintah. Yang keenam, mengurangi peran-peran pemerintah misalnya lewat kegiatan privatisasi. Yang ketujuh, birokrasi harus steril dan dari akomodasi politik yang menghambat efektivitas pemerintah. Yang kedelapan, rekrutmen dan penempatan pejabat birokrasi yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang selanjutnya yaitu tahapan birokrasi reformasi ideal. Agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah. Langkah-langkah sebagai berikut, yaitu manajemen perubahan itu adalah proses mendiagnosis, menganalisasi, mengimplementasi, dan mengintegrasi perubahan individu, kelompok, atau organisasi dalam rangka menyesuaikan diri dan mengantisipasi perubahan lingkungan agar tumbuh berkembang dan menghasilkan keuntungan. Ada 7 langkah manajemen perubahan yang dikutip dari Harvard Business Essentials tahun 2005, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memobilisasi energi dan komitmen para anggota organisasi melalui penentuan cita-cita, tantangan, dan solusinya oleh semua anggota organisasi. Pada tahap ini, setiap ini dalam instansi pemerintah harus tahu apa yang dicita-citakan instansi, apa yang mereka hadapi, dan apa yang mereka tergerak untuk menjalankan solusi bersama. Mereka perlu dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, mengembangkan visi bersama. Bagaimana mengatur dan mengorganisasi diri maupun organisasi agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Yang ketiga, menentukan pimpinan. Di dalam instansi pemerintahan, pimpinan biasanya dipegang para pejabat eselon. Padahal pimpinan harus ada pada semua level agar dapat mengontrol perubahan. Pimpinan tertinggi harus memastikan orang-orang yang kompeten dan jujur yang berperan sebagai pimpinan pada level-level di bawahnya. Yang keempat, fokus pada hasil kerja. Langkah itu dilakukan dapat dengan membuat mekanisme assessment yang dapat mengukur hasil kerja tiap pegawai atau tiap tim yang diberikan tugas tertentu. Yang kelima, mulai mengubah unit-unit kecil di instansi, kemudian didorong agar perubahan itu menyebar ke unit-unit di seluruh instansi. Keenam, membuat peraturan formal, sistem maupun struktur untuk mengukurkan perubahan, termasuk cara untuk mengukur perubahan yang terjadi. Yang terakhir, mengawasi dan menyelesaikan strategi untuk merespon permasalahan yang timbul selama proses perubahan berlangsung. Saya Siara Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan birokrasi reformasi yang ideal. Manajemen perubahan adalah proses mendiagnosis, menginisiasi, mengimplementasi, dan mengintegrasi perubahan individu, kelompok, dan organisasi dalam rangka menyesuaikan diri dan mengantisipasi perubahan lingkungan
agar tetap tumbuh, berkembang, dan menghasilkan keuntungan. Ada 7 langkah manajemen perubahan yang dikutip dari Harvard Business Essential tahun 2005, yaitu yang pertama, adanya mobilisasi energi dan komitmen para anggota organisasi melalui penentuan cita-cita. Yang kedua, ada pengembangan visi bersama. Yang ketiga, adanya menentukan kepemimpinan. Nah, pemimpin tertinggi harus memastikan agar orang-orang yang kompeten dan jujurlah yang berperan sebagai pemimpin pada level-level bawahnya. Nah, selanjutnya itu ada fokus pada hasil kerja. Langkah ini dilakukan dengan membuat mekanisme asesmen yang dapat mengukur hasil kerja. Nah, selanjutnya ada mulai mengubah unit-unit kecil di instansi. Setelah itu ada pembuatan peraturan formal, sistem maupun struktur untuk mengukur perubahan, termasuk cara untuk mengukur perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada mengawasi dan menyesuaikan strategi untuk merespon permasalahan yang timbul selama proses yang berlangsung. Selanjutnya ada pokok-pokok birokrasi pemerintahan. Reformasi birokrasi harus dimulai dengan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia, aparatur. Pokok-pokok pikiran tentang reformasi birokrasi aparatur negara dapat digambarkan sebagai yang pertama itu ada penataan kelembagaan atau organisasi. Untuk menata lembaga atau sebuah organisasi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama diantaranya itu ada perampingan struktur organisasi yang banyak atau kayak organisasi disusun berdasarkan visi dan misi serta strategi yang jelas, mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas dan menerapkan strategi organisasi pembelajaran. Yang kedua itu ada sumber daya manusia atau aparatur. SDM yang ingin dibangun adalah PNS yang profesional, netral, dan sejahtera. Manajemen kepegawaian modern ini yaitu berdaya guna, berhasil guna, produktivitas, transparan, bersih, dan bebas KKN untuk melayani dan dengan tugas, fungsi, dan beban kerja yang ada pada masing-masing instansi pemerintahan. Penerapan sistem dalam manajemen PNS ini saya akan melanjutkan yang telah dipaparkan oleh Saudara Eski, yaitu tentang pokok-pokok pemerintah. 3. Tata laksana atau manajemen. Ketatalaksanaan aparatur pemerintah disederhanakan ditandai oleh mekanisme, sistem, prosedur, dan tata kerja yang tertib, efisien, dan efektif melalui pengaturan ketatalaksanaan yang sederhana, standar operasi, sistem, prosedur, mekanisme, tata kerja, hubungan kerja, dan prosedur pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, proses korporatisasi dan privatisasi, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penerapan perkantoran elektronis, dan pemanfaatan teknologi informasi, e-government, dan apresiasi kearsipan. Yang keempat yaitu akuntabilitas kinerja aparatur. Pemahaman tentang akuntabilitas terus ditingkatkan dan diupayakan agar diciptakan kinerja instansi pemerintah yang berkualitas tinggi, akuntabel, dan bebas KKN, ditandai oleh sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau disingkat SAKIP yang efektif, sistem dan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima yaitu pengawasan. Pengawasan ini dilakukan dengan harapan terbangunnya sistem pengawasan nasional dengan elemen-elemen pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan pengawasan masyarakat ditandai oleh sistem pengendalian dan pengawasan yang tertib. Yang keenam yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai barometer transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat didorong upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan akuntabel, ditandai oleh pelayanan tidak berbelit-belit, informatif, akomodatif, konsisten, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel, menjamin rasa aman, nyaman, dan tertib, kepastian, persyaratan biaya waktu pelayanan dan aturan hukum, dan tidak dijumpai pungutan tidak resmi. Yang ketujuh yaitu budaya kerja produktif, efisien, dan efektif. Pelaksanaan budaya kerja produktif, efisien, dan efektif ini adalah untuk membangun kultur birokrasi pemerintah yang produktif, efisien, dan efektif. Terciptanya iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang tinggi, melalui pengembangan budaya kerja yang mengubah mindset, pola pikir, sikap, dan perilaku serta motivasi kerja. Menemukan kembali karakter dan jati diri, membangun birokrat berjiwa entrepreneur dengan pengembangan budaya kerja yang tinggi.
Yang kedelapan yaitu koordinasi. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi ini perlu ditingkatkan koordinasi program dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian program pendayagunaan aparatur negara. Yang kesembilan yaitu best practice. Best practices yaitu mengamati contoh keberhasilan beberapa pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain provinsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan birokrasi dan reformasi birokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu efektivitas peraturan perundang-undangan. Implementasinya adalah peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara masih bersifat tumpang tindih, inkonsisten, serta tidak jelas multitafsir dan pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada pola pikir mindset dan budaya kerja atau culture set, yang mana implementasinya belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, dan akuntabel. Implementasinya adalah masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, serta belum mantapnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Selanjutnya adalah pelayanan publik. Implementasinya adalah pelayanan publik belum dapat mengakomodasi seluruh kepentingan lapisan masyarakat dan memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduk. Yang terakhir adalah SDM aparatur, yaitu sumber daya manusia aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi.